Pak David. Halo, Pak Edi. Selamat siang, Pak David. Selamat siang. Halo, Pak Edi. Halo, selamat siang. Ya, kedengar suara saya, Pak. Suara Bapak kurang lebih keras lagi. Nah, suara saya kedengar? Yes, sip. Ini Oke, mukanya masih tepat jam maju. 2 kita akan mulai ya, Pak. Lebih jelas ya? Ya. Oke. Udah jam 2. Yes. Udah banyak yang gabung, Pak? Yes. Sudah. Oke, kita udah jam 2 ya, kita mulai ya, Pak Edi. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama saya, David Setiawan, di webinar siang hari ini bersama narasumber kita, Bapak Edi Mulyawan, the King of Property. Halo Pak Edi, apa kabar? Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak David. Yes, selamat pagi, Pak. Oke, teman-teman real estate agent, siang hari ini kita akan berbicara kurang lebih 1,5 jam ke depan, ya, dalam topik 36 Secrets of Powerful Closing bersama Bapak Edi Mulyawan, the King of Property. Siang hari ini kita sudah masuk dalam sesi yang kelima, ya, dari 6 pertemuan. Jadi kita sudah belajar banyak sekali dari Pak Edi, ya. Dan siang hari ini mungkin langsung saja kita akan ngomongin mulai secret yang ke-25 ya, bersama Pak Edi Mulyawan. Nah, siang hari ini saya ingin sapa dulu teman-teman kita, Pak Edi, yang sudah join bersama kita siang hari ini ya. Ada teman-teman ya dari Yogyakarta nih, sepertinya dari Semarang sudah masuk ya. Dari Jakarta, yes, thank you sudah bergabung bersama kita siang hari ini ya. Ada lagi kemudian ada wow, luar biasa dari Jakarta tentunya, Makassar. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Oke, dari Bandung juga tentunya, Pak Edi. Oke, baik. Pak Edi, siang hari ini, Pak, kita langsung masuk ke topik kita yang secret ke-25 ya. Sambil saya siapin slide-nya, silakan Pak Edi. Oke. Secret 25 itu kan tentang masalah co-broking ya. Jadi co-broking itu memang adalah inti dari bisnis ini. Jadi di bisnis agent properti ini memang kita tidak bisa kerja sendiri. Nah, dengan co-broking tentunya memang kita melatih untuk kita mau berbagi kepada orang lain. Karena kadang kita kan memang sometimes nggak bisa pegang listing sendiri aja, terus tidak mau berbagi sama orang lain. Dan sebenarnya padahal Tuhan sudah menyediakan berkat itu memang kita harus tersalurkan lewat orang lain gitu loh. Mungkin selama ini kita pegang barang itu nggak laku-laku, tapi kita kobrok dengan orang lain, ternyata pembelinya datang dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga saya perhatiin agent itu yang sudah punya daftar listing, tetapi dia tidak mau sharing ke yang lain, dipegangin aja sendiri gitu. Ke kantornya pun bahkan tidak mau ngelapor. Nah, itu amat disayangkan. Terutama kalau barang-barang open. Dia bilang, nanti kayak saya lapor kantor, kalau saya share ke teman-teman, nanti tiba-tiba barangnya tahu-tahu listingnya diambil sama teman gimana? Nah, itu kan banyak yang punya pikirannya seperti itu. Sebenarnya kan kalau di kantor kami di era Bandung itu memang sudah bikin satu aturan main di mana kalau open itu terutama harus jelas ada open yang namanya tertulis. Jadi kalau tertulis itu biasanya siapa yang masukin duluan ke kantor itu yang memang pegang listingnya. Tapi Berapa kalau lama, open Pak? yang memang tidak ada tulisan apa-apa, tidak ada statement komisi atau statement apapun, ya itu dianggapnya kalau di kita istilahnya itu open bodong ya. Siapa aja boleh pegang gitu loh. Oke, Seperti itu. Pak Edi, mohon maaf, itu kalau open listing yang tadi pakai ada perjanjiannya, itu berlaku berapa lama, Pak? Biasanya sih average itu 1 tahun. Nah, tapi intinya begini, kalau selama orang lain belum ada yang pegang, ya memang itu masih punyanya dia.
Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain lagi yang pegang, itu biasanya harus ada statement juga dari pemilik bahwa menyatakan memang pemilik ini mau mengganti marketing dari saya misalnya ke orang lain. Nah, itu biasanya saya suka minta juga. Misalnya Pak, udah berapa lama sama agen A? Ya, udah di situ dia bilang ya udah setahun. Tapi agen A ini nggak pernah ngapa-ngapain dan kebanyakan selama ini juga properti saya nggak pernah ada laporan apa-apa tuh. Nah, ya udahlah sama kamu aja dipegang. Tapi biar sama-sama enak, saya bilang tolong deh bikin statement komitmen yang mengatakan bahwa memang ibu pengen sama saya gitu loh. Jadi agen A-nya tuh udah dianggap udah nggak lagi. Nah, itu memang supaya jadi dasar kalaupun saya bawa ke kantor itu memang jelas bahwa saya bukan robot, memang pemiliknya yang mau gitu loh. Kan kasihan juga kalau pemilik ternyata berharap-harap tapi agen yang bersangkutan nggak pernah mengerjakan dengan baik, setahun itu mungkin udah nggak pernah diapa-apain, dia berharap sekarang pengen terjual, ya mau nggak mau kan dia mungkin mesti ganti dengan suasana baru. Dan kalaupun memang beberapa kali misalnya ada sampai kejadian ngotot bahwa yang pegang itu juga masih merasa bahwa pemiliknya masih ngontek dia dan sebagainya, ya sudah, itu biasanya urusannya akan diselesaikan oleh member broker. Member broker akan ngontek ke pemiliknya. Sebetulnya dia maunya ke siapa sih gitu loh. Andai kata memang maunya ke agent yang lama, ya saya harus legowo ya. Tapi kalau ternyata pemilik sendiri pengennya tetap ke saya, ya sudah agen yang lama juga harus legowo. Nah, jadi intinya semua berkat apapun itu kan sudah ada yang ngatur. Saya ingat banget waktu kemarin Bu Ting Ting di webinar itu kan dia bilang bahwa berkat itu sudah ada yang ngatur sebetulnya. Jadi ya kita nggak perlu merasa bahwa dengan egoisme sendiri yaitu selfish kita tidak perlu berbagi sama orang lain gitu loh. Padahal mungkin kuncinya adalah kita harus berbagi. Saya sih sebetulnya lebih senang untuk dapetin listing sebanyak-banyaknya. Karena pada saat nanti orang lain yang jualin, ya itu kan kerjaan saya kan lebih ringan. Karena kan secara leverage mereka membantu gitu loh. Sekarang mau menjual satu unit dipegangin sendiri dan itu mungkin Anda bisa transaksi dalam setahun mungkin cuma 2-3 unit dengan Anda memegang sendiri pengen listing selling. Coba bandingkan dengan Anda bisa menjual 20 unit dalam 1 tahun. Tapi semuanya co-broking. Duitnya tuh lebih besar Anda co-broking kan, gitu loh. Dibandingkan dengan Anda harus memegang barang sendiri, tidak mau berbagi, dan tidak mau men-sharingkan kepada orang lain. Ya susah gitu. Sekarang kita adanya seperti di company seperti model era seperti ini, kita tujuan utamanya adalah untuk network, ngobrol, supaya satu sama lain itu bisa saling membantu. Kan itu rezekinya bisa jadi pembeli yang harusnya serius di properti ini adanya di agent A. Di saya nggak ada gitu loh. Nah, itu kan harusnya kita tidak boleh seperti itulah gitu loh. Karena 2 poin, ke satu mengalirkan energi berkat dan yang kedua adalah sistem leverage dalam bisnis ini sebetulnya ya itu gitu loh, saling melengkapi dan mengisi. Baik, Pak Edi, mungkin saya tahan dulu sebentar sebelum Bapak lanjut ke poin berikutnya. Saya mau infokan ke teman-teman real estate agent ya, dari berbagai bendera nih, welcome untuk ikut dalam webinar kita bersama Pak Edi siang hari ini, dan saya informasikan teman-teman boleh bertanya nanti ke Pak Edi secara langsung. Mungkin saat Pak Edi memaparkan sesi presentasi, nanti Anda boleh chat aja, tulis di Q&A, ya, di tab fitur Q&A, supaya saya nanti bisa sampaikan ke Pak Edi ya, supaya saya tidak terlewat begitu. Kemudian nanti kalau mau live interaktif langsung bersama Pak Edi, nanti saya berikan kesempatan di sesi setelah Pak Edi paparkan presentasi secret-secretnya begitu. Oke. Pak Edi, kita kembali lagi Pak Edi. Tadi Pak Edi sudah sampaikan dua hal ya. Jadi co-broking not selfish, ini bahasa Indonesianya kerjasama bukan egois gitu ya. Poinnya begitu. Jadi sosok Edi Mulyawan ini sebenarnya kalau kita boleh tahu nih Pak, lebih banyak transaksi yang Bapak punya ini berarti co-broking begitu? Ya, 80% mayoritas saya co-brok. Oh, that's why Bapak menguasai banyak banget listing tadi, poinnya ke sana ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke, kemudian poin apa Pak yang Bapak akan sharingkan berikutnya? Ya. Itu yang pertama, sama yang kedua sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya lagi, not selfish itu pengertiannya bukan cuman egois ingin menjual sendiri, bukan seperti itu juga. Ya, memang itu betul.
Kita tidak boleh egois, hanya ingin mendapatkan komisi besar, tetapi ternyata at the end hasilnya nggak sebesar yang kita harapkan. Ya. Kedua juga tadi memang sistem leverage diperlukan sekali. Nah, yang berikutnya, kalau sudah co-broking, itu biasanya kan kita ada kerjasama. Kerjasama yang satu mewakili penjual, yang satu mewakili pembeli. Nah, kerjasama ini itu harus punya sinergi yang pas juga. Jangan sampai yang satu ngotot, yang satunya ngotot, dan semuanya saling membela pembeli dan penjual. Akhirnya sebetulnya kita harusnya menurunkan ego kita untuk bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kita berada di kereta yang sama, tujuan yang sama, yaitu closing, transaksi, dapat komisi gitu loh. Bukan yang satu bela-belain mati-matian penjual, yang satunya tidak mau mengerti urusan penjual, yang satunya juga tidak mau mengerti kesulitan pembeli. Lah, kita kan juga bukan manusia, bukan robot yang harus bisa maksa penjual, bukan robot yang harus bisa maksa pembeli. Artinya, kalau memang ada problem, entah di salah satu pihak, turunkanlah ego kita gitu loh. Jangan merasa kita pengen menggurui yang lain, jangan merasa kita juga harus menang dari yang lain, seolah-olah pembeli kita dikalahkan, atau seolah-olah penjual kita dikalahkan. Bukan seperti itu. Coba kita sama-sama duduk sama-sama, mencari benang merahnya, kita kerjasama dengan baik, supaya semuanya itu ada solusinya gitu loh, dan saling membantu lah kalau memang perlu. Ya, misalnya contoh, saya ini kan tipe orang yang memang kalau ketemu orang tuh bawanya semangat gitu ya. Nah, mungkin ada konsumen itu kan yang nggak mau juga terlalu kesannya kita menggebu-gebu, kan ada yang nggak mau. Ada konsumen yang senangnya mungkin sama tipe agent yang slow, kelihatannya kalem, sabar gitu ya. Nah, kalau memang teman kita itu punya karakter seperti itu, ya sudahlah, biarkan dia membantu, minimal dia bisa komunikasi dengan pemilik saya gitu loh. Ajak bareng-bareng pada saat ke rumahnya untuk follow up, ya bawalah teman co-broking saya. Dan dia mungkin bisa lebih bercerita tentang keadaan si pembelinya gitu loh, bahwa kemauannya begini. Sehingga pada saat ngobrol itu kan bisa lebih masuk. Karena orang itu kan ada yang punya chemistry pada saat kita negosiasi, pada saat kita ketemu. Itu ada chemistry-nya yang pas, ada chemistry-nya yang kurang pas gitu loh. Jadi bukan cuma teori negosiasinya aja, tapi yang terpenting adalah setiap apapun itu, manusia itu punya unsur yang disebut unsur emosional. Gitu loh Pak David. Kan kemarin juga saya pernah ketemu sama salah satu konsumen saya yang memang sekarang lagi menggarap untuk urusan transaksi sewa ya. Itu memang dia mewakili perusahaan internasional gitu. Dan sekarang banyak yang dimana dia juga ditarget untuk menentukan titik-titik pengembangan, tapi negosiasinya terbatas karena PSBB, itu by Zoom meeting. Nah, dia bilang, by Zoom meeting itu memang face to face tatap muka kelihatan, tapi at the end, sentuhan emosionalnya tetap kurang. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Dia merasa tetap perlu ketemu gitu loh. Orang itu perlu di-touch. Kadang-kadang kalau ngobrol kita dengan tepuk pundaknya, seolah kita ngangkat dia, sanjung dia, dia merasa udah appreciate gitu kan. Dengan gestur tubuh, kita senyum, kita merendah, kita ngebungkuk, seolah kita menyatakan diri memang kita posisinya lebih rendah dari dia. Itu hal-hal yang memang secara efek psikologis sepertinya orang itu merasa bahwa dirinya tuh lebih dihargai. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus pahami gitu loh. Manusia tuh bukan robot gitu kan. Kita memanusiakan manusia. Karena bisnis properti ini bukan bisnis yang saya udah bilang di awal. Dari bab awal banget, itu adalah bisnis manusia kok. Kita agent itu jual jasa, yang diservis manusianya. Propertinya mah cuman produknya, tapi manusianya yang harus kita manusiakan. Nah, jadi dalam hal ini, kadang-kadang ada ketidakseimbangan co-broking, ya. Ada orang yang pengen menang sendiri, kadang-kadang mungkin temennya mau masuk ngebantuin juga nggak boleh gitu loh. Wah nggak bisa, nanti kan itu bisa klien saya bisa menclok tuh ke si Edi. Nanti tiba-tiba dia besok lusa ke si Edi gimana? Nah, ini kan kadang-kadang pikiran yang picik gitu loh ya, sehingga mempertahankan egonya, akhirnya transaksi kagak. Jadi kagak itu kan, ya sudah gitu loh. Kan itu sebetulnya sayang banget gitu loh. Ya, jadi
dalam hal ini artinya saling mendukung lah. Kadang-kadang kita juga perlu saling ngalah lah. Dalam hal ini juga kalau memang ya iyalah ketidakmampuan kita nih, terutama misalnya agen-agen baru ya. Ya minimal misalnya dia dibantu sama seniornya. Ya misalnya wajar lah kalau misalnya senior bilang, ya saya juga minimal harus ada sedikit banyak, dibagi dong porsinya. Ya listing kan harusnya bagian kamu semua, tapi berhubung saya banyak masuk, ya minta dibagilah berapa persen. Atau minimal ya ditraktir makan lah atau gimana ya, itu bahkan ya appreciate, hargai jasa dia juga gitu kan, karena kan kerjaan kita kan membutuhkan waktu, energi dan tenaga gitu loh. Nah seperti itu. Nah terus juga ya seperti itulah, kadang-kadang banyak juga yang sudah mendekati transaksi ya, pas momen-momen prepare untuk transaksi ini udah close, udah deal, udah apa, ada yang menghilang. Ketika dia begitu ngadepin problem di lapangan, telepon nggak pernah bisa masuk, di calling juga handphonenya mati terus. Lah, ini kan konsumennya dia yang ngejar-ngejar kita kan. Ya, nah, Pak Edi, dibantu. Mungkin saya itu pertanyaan saya sebenarnya, tapi saya ingin tarik sedikit ke belakang, Pak. Masih di poin nomor 3 ini, Bapak mengatakan co-broking adalah memahami satu sama lain, saling membangun, mendukung, begitu demi tercapainya sasaran. Nah, pernahkah atau bagaimanakah seorang Edi Mulyawan kalau umpama di lapangan terjadi kita misalnya co-broking, tapi yang co-broking sama kita itu nggak mau kerjasama begitu Pak, atau bahkan dia tuh terlalu tertutup begitu Pak Edi, dia nggak doing something, dia ya sulit lah intinya begitu. Itu apa yang Bapak lakukan kalau kayak gitu? Saya sih biasanya akan minta MB untuk bantu ya. Kalau sesama satu kantor, saya minta bantu lah. Kalau saya juga mau masuk intervensi ke ranahnya co-broking saya, kan saya juga harus permisi sama dia. Boleh nggak saya datang ke sana bareng sama kamu deh, gitu ditemenin. Saya bantu. Nah, kalau masih nggak mau, ya saya kan harus ngomong dong ke MB saya. Ini di depan mata udah jelas ada pembeli serius. Udah jelas di depan mata ini sebetulnya hal yang harusnya bisa dipecahkan bareng-bareng. Tetapi karena masalah selfishnya dari si agen itu, ya ujung-ujungnya kan jadi mentok gitu loh. Nggak ada solusinya. Ya kita kan sekarang ujung-ujungnya apa sih? Emang kamu nggak mau duit gitu? Kamu juga nggak mau closing gitu? Nih, MB juga sama loh. Ini MB juga terima setengahnya, saya bilang. Ya, berarti kan MB juga tolonglah, ini solving problemnya gimana gitu loh. Kalau dia nggak percaya sama saya, ya sok atuh minta MB-nya ikut bantu. Mungkin lebih percaya kalau MB-nya ikut bareng sama dia ngadep ke pemilik atau pembelinya, ya silahkan gitu loh. Jadi artinya itu kalau satu kantor. Kalau misalnya beda kantor, ya salah satunya ya mungkin MB saya akan hubungi MB-nya dia. Gitu kan. Kan tujuannya sama, kita in the same boat gitu loh. Kita ingin berlayar menuju ke satu pulau tujuan. Ya jangan satu nakodanya ke sana, satu nakodanya ke sini. Kapalnya oleng masuk ke dasar lautan kayak Titanic dong, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak juga itu karakter orang kan kadang-kadang unik lah ya. Termasuk agen juga karakternya unik gitu loh. Ada yang suka begitu, suka pikirannya negatif aja. Semua bawaannya dilihatnya negatif gitu. Ya gimana ya, semua sebetulnya memang agen ini harus di training khusus, dirubah mindsetnya untuk menjadi yang positif. Makanya dengan webinar-webinar begini kan sebetulnya ini sesuatu yang untuk membuat agen itu lebih positif thinking lah. Sebenarnya itu. Nah itu kurang lebih seperti itu Pak. Terutama kerjaan-kerjaan yang memang at the end ya harusnya semua agen tuh bisa introspeksi diri lah, termasuk saya juga. Kalau misalnya contoh habis transaksi terus tiba-tiba kok kenapa gitu, klien saya kok kayaknya lebih mau nitip barang, mau nyari barang kok bukan ke saya lagi, kok ke teman saya yang lain yang waktu itu co-broking. Saya tidak menyalahkan orang lain. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada diri Anda, salahkan diri Anda sendiri dulu. Kenapa Anda bisa seperti itu? Apa salah saya? Berarti kan saya ada yang kurang dong. Kok bisa pindah ke lain hati? Ya kan? Betul. Nah, sama dong. Misalnya ada pacarnya nyeleweng ke yang lain, berarti ada yang salah di diri saya juga dong. Ya jangan nyalahin nyelewengnya dulu dong. Betul nggak? Tapi kan seringkali kita lebih mudah blaming kan Pak, yang salah dia. Iya. Gitu. Yang salah dia. Gitu. Itu kan lebih senangnya kan nunjuk gitu ya, nunjuk ke orang. Gitu. Sedangkan kalau kita nunjuk begini nih, tuh nunjuk ya, tuh nunjuk kan nih tangannya tuh.
Yang satu nunjuk ke orang, ini yang 1, 2, 3 itu nunjuknya ke diri sendiri loh. Benar ya? Ya. Artinya diri sendiri itu harusnya introspeksi dulu sebelum nunjuk ke orang lain gitu loh. Salahnya di mana? Nah itu, jadi sebetulnya kan saya akan berpikir balik. Oh iya mungkin saya kurang bisa ngeladenin dia, mungkin saya kurang sabaran, saya mungkin waktu itu pernah bikin omongan yang tersinggung sama dia kali, gitu kan? Sehingga saya harus improve, perbaiki untuk kedepannya saya nggak boleh gitu lagi. Karena kan banyak nih agent-agent yang kobrok. Terus pada saat ngadepin posisi yang sulit, yang satunya kabur, nggak tahu kemana, menghilang, gitu kan? Akhirnya komunikasi si agent yang masih eksis ini adalah dengan kliennya dia. Ya otomatis lah, karena komunikasinya sama dia melulu, dan lagi pula juga solving problemnya banyakkan sama, misalnya sama saya, ya dia ujung-ujungkan nanti ke depannya akan yang diingat oleh dia, yang di-reminding oleh dia, adalah saya, gitu, bukan agent itu. Yang sering Komisinya berkomunikasi ya. tapi kedepannya mungkin nggak dapat repeat order, kan seperti itu. Nah, yes, oke, bagus sekali Pak Edi poin-poin yang disampaikan. Mungkin sebelum next poinnya Pak Edi, saya ingin sedikit review begitu ya untuk teman-teman real estate agent. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi Mulyawan, yang pertama tadi co-broking yang efektif mengalirkan energi berkat ke orang lain. Ini yang tadi Pak Edi sampaikan adalah misalnya bisa saja jodohnya itu ternyata di orang yang sedang akan kobrok dengan kita. Gitu. Jadi sama kita belum close-close, ternyata kalau kita tutup diri, nah, ini nggak closing jadi lama, tapi karena ada kita welcome to kobrok, energi dari dia yang positif bisa nular dan akhirnya bisa ketemu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, co-broking merupakan sistem leverage gitu. Jadi leverage di sini yang tadi Pak Edi sampaikan adalah seperti daya ungkit gitu. Jadi kita lebih gampang untuk naik gitu seperti itu. Ya, untuk melengkapi dan mengisi gitu. Ya, contohnya misalnya saya dengan Pak Edi gitu. Saya orang baru, saya nggak bisa cover gitu. Nah, Pak Edi bisa tutupin saya punya kekurangan begitu. Jadi saling melengkapi begitu. Kemudian yang ketiga, co-broking memahami satu sama lain, membangun dan mendukung ya. Tadi yang Pak Edi ceritakan. Jadi lebih mengarah kepada ya kita satu visi tercapainya tujuan dan kita bareng-bareng, poinnya begitu ya. Kalau ada kendala pun tadi Pak Edi sudah sampaikan cara solvingnya. Nah, kemudian apa lagi Pak Edi yang akan disampaikan berikutnya? Ya, yang penting adalah kita tidak boleh mempertahankan ego kita, ya. Kita harus merendahkan ego kita untuk sama-sama mencari way out yang terbaik, walaupun mungkin yang belinya itu mertuanya sekalipun gitu ya. Artinya kadang kalau udah berbau emosi itu, terutama yang belinya itu pendekat saya, yang belinya tuh sohib saya dari zaman SMA. Nah terus dibelain mati-matian, ya nggak bisa begitu juga. Kan kita harus memposisikan diri pada posisi yang netral. Profesional ya Pak? Itu harus netral gitu kan. Tidak bela sana, tidak bela sini. Ya kalau memang yang benernya X, ya kita ceritakan yang X itu sama si pembeli. Walaupun pembeli mungkin pengennya kan XYZ gitu ya, tapi kan terlalu berlebihan lah. Jadi kita kan harus memposisikan dengan baik dan kerja itu harus profesional. Nah, jadi co-broking tidak mempertahankan ego dan arogansi diri. Saya ada satu quotes di Secret 25 ini yang mungkin teman-teman bisa apa? Saya akan tampilkan. Ya, nah ini kebetulan ada foto bareng sama Pak Darpadi itu, sama MB saya Pak Asep. Nah, itu loh. Co-broking not selfish. Kalahkan dirimu, maka engkau akan menang atas orang lain. Jadi yang pengen Anda itu dibilang menjadi seorang winner, Anda bukan ngotot-ngototan terus Anda menang, tapi justru ego Anda yang harus dikecilkan, maka engkau akan mengalahkan orang lain. Seperti itu. Luar biasa Pak Edi quotes-nya, mantap. Baik, teman-teman real estate agent, sudah satu secret dipaparkan oleh Pak Edi Mulyawan dan luar biasa, hampir setengah jam Pak Edi untuk satu secret saja gitu ya. Kita masih punya 4 secret lagi dan sangat menarik. Saya remind lagi kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya dengan Pak Edi, boleh langsung chat langsung di Q&A atau interaktif nanti ya. Pastikan Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin itu pengalaman-pengalaman Anda atau kendala-kendala yang dialami di lapangan, Anda langsung tanya sama dokternya aja di sini begitu. Ya, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kita dalam webinar siang hari ini bersama Pak Edi Mulyawan ya. Oke, kita lanjut Pak Edi menuju ke secret yang ke-26 nih. Pak Edi, silakan. Ya. Yeah. Togetherness means sharing.
Artinya untuk mendapatkan lebih, kita harus memberikan lebih terlebih dahulu. Ini sebetulnya masih ada keterkaitan. Logikanya bagaimana tuh, Pak? Nah, jadi gini loh. Kadang kita itu tidak mau berbagi ilmu ya. Pelit, gitu Ya. kan. Takut, Pak, takut. Bilang, kalau saya berbagi ilmu, nanti orang lain jadi pintar gimana? Iya. Itu sebetulnya pemikiran yang sangat picik ya. Lah sekarang saya juga disuruh bawain 6 sesi gitu loh. Ini waktu saya juga dalam seminggu sekali nih 2 jam ini prepare ini juga semalam sebelumnya juga saya ada role play dulu sama Pak David ya malam-malam jam 10. Nah, emangnya saya nggak takut nih dengan sharing kayak begini, terus teman-teman jadi pada pintar? Ya kalau pintar ya biarin aja. Justru malah saya lebih banyak terbantu kalau misalnya di luar sana banyak agen-agen jadi pada pintar. Kenapa? Karena kan minimal semua dunia agen properti ini lebih dihargai orang. Saya berjuang minta komisi untuk minimal standar aja juga nggak ngos-ngosan gitu, ngotot-ngototan sama penjual. Karena semua juga sudah sadar diri bahwa agen itu membantu banget kepada si penjual. Sehingga derajat agen itu lebih di-appreciate daripada sekedar kayak sekarang dianggap, ya kamu mah kerjanya apa sih? Cuma ngenalin doang pembeli penjual. Ya suruh baca tuh buku saya gitu loh. Nah, artinya pada saat kita berbagi sama orang lain, itu bukan berarti kita jadi bodoh. Kita tuh menjadi tambah pinter. Kenapa? Karena pada saat seperti ini saya sharing, saya tuh seperti diingatkan balik loh. Oh iya ya, saya tuh ternyata ngomong begini, tapi saya sekarang ini lagi malas nih ngerjain ini nih. Aduh, kayaknya saya mesti balik lagi deh. Ini dulu saya kerjain, kenapa sekarang enggak? Gitu kan? Nah, itu mengingatkan diri sendiri juga buat saya. Terus di saat-saat seperti ini, saya kenapa ngomong begini? Karena saya juga semacam diberi semangat gitu loh, menyemangat. Yes, halo, Pak Edi. Tampaknya terjadi gangguan teknis, teman-teman real estate agent dari Pak Edi. Sambil menunggu Pak Edi kembali. Halo, Pak Edi. Pak Edi. Ya, masih berusaha terkoneksi kembali dengan Pak Edi. Teman-teman real estate agent, sekali lagi saya informasikan ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, dan jangan lupa Anda kalau ingin bertanya langsung ke Pak Edi, bisa langsung bertanya, begitu ya. Oke, Pak Edi, sudah bisa lagi? Unmute dulu, Pak, suaranya, Pak. Unmute. Ya, kedengar, Pak? Yes, oke. Ya, silakan Pak Edi. Lanjut, Pak. Ya, tadi sampai mana ya? Saya lupa. Oh, itu. Ulang lagi. Oke. Menyemangati diri sendiri. Ya. Ya. Jadi intinya beginilah. Apapun yang kita bagikan kepada orang lain, itu sebetulnya feedback-nya buat diri sendiri itu sangat berguna sekali. Karena saya ingat sekali gitu yang sering dikatakan mentor saya tuh Patung Dasem. Sebetulnya pengulangan itu adalah pembelajaran yang paling berharga bagi seorang manusia. Kalau saya men-sharingkan apa yang saya dapat selama ini, itu kan mengulang artinya. Saya malah bukan cuma sekedar mengulang mencerita begini sebelum saya meeting dari kemarin itu, saya udah baca-baca lagi. Even itu saya yang nulis loh, tapi saya tetap baca lagi loh buku saya sendiri. Yeah. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang tidak menulis pun kira-kira buku saya dibaca nggak gitu loh. Nah, saya aja yang nulis masih baca berulang-ulang gitu ya. Nah, artinya kita jangan pelit untuk berbagi. Even kita tidak bisa membagikan, anggaplah Anda teman-teman marketing baru ya, minimal lah Anda ketemu kejadian di lapangan pada saat melisting, pada saat Anda ketemu buyer, itu kalau kita ada di satu wadah seperti company begini, itu adalah kita tempatnya untuk saling berbagi, untuk sharing, untuk menjalin network, dan menceritakan apa yang mungkin Anda dapat, pengalaman apa yang positif yang bisa Anda ambil. Karena kebersamaan di dalam satu tim itu penting. Karena kebenaran saya itu kan memang di kantor ini saya punya mentor, yaitu Pak Asep, MB saya. Tapi saya juga di bawah, saya juga sebagai mentor. Karena kan saya juga punya tim di bawah saya yang harus saya
bina, dan juga memang member-member di tim saya itu kurang lebih adalah sekitar 10-11 orang gitu loh. Dan memang itu juga saya memberikan coaching kan kepada mereka. Seperti itu. Nah, jadi kuncinya di sini kita memiliki tim kerja. Diharapkan tim kerja itu tidak sebatas untuk kita sharing saja, tapi saling bekerja sama. Bisa one day loh, kita punya listing ya 5. Terus tiba-tiba ini potong lagi. Nah, terus tiba-tiba pada waktu yang bersamaan kita nggak bisa nganter tuh 5-5-nya ada yang mau lihat, ya jam 11, listing A jam 11, listing B jam 11, listing C jam 11, listing E jam 11. Bagaimana kira-kira? Nah, apakah kita mau cancel yang 4-nya? Kan sayang. Mungkin di 4-4-nya itu siapa tuh bisa closing 5-5-nya atau minimal 2 atau di 3 dari 5 itu closing. Jadi kita harus apa? Butuh tim dong. Teman sekantor mungkin yang bisa diajak untuk nganter gitu loh. Balik lagi tadi, ujungnya gimana? Ya Anda harus ridho dong, referral buyer ke teman kamu. Jangan Anda egois juga. Kan konyol kan kalau balik lagi kaitan ini sharing dengan co-broking not service. Kan ada orang yang biar cancel aja. Di besok-besok juga nggak apa-apa. Lah, emangnya itu listing kamu cuman kamu yang pegang? Ternyata yang 5-5-nya open. 4 listing lainnya itu ada spanduk orang lain. Begitu besok ditelepon, dia bilang, saya udah tuh jam 11 kemarin sama agent lain, kan abis kamu nggak bisa. Terus gimana Bu? Udah, saya udah nawar, udah dekat. Kayaknya mungkin sore ini juga kalau dikasih, saya kasih DP. Sedih nggak Anda? Sakit saya tuh, nanya, sedih nggak Anda coba? Demi egois Anda lebih mengotot, mempertahankan Anda dapat zero, daripada Anda berbagi sama orang lain nggak mau gitu loh. Terus Anda biarkan itu rezekinya menghilang begitu aja. Kalau Anda menjadi saluran berkat buat orang lain, ya why not gitu loh. Iya kan? Kan itu kan bolak-balik ini bab 25 bab 26 itu terkait sekali. Kita tuh harus memberi dulu sama orang lain, baru kita mendapat gitu kan. Karena kalau kita ibaratnya pengen jadi berkat buat orang lain, tangan kita kan di atas kan Pak? Nah, tangan kita kan di atas. Kalau tangan di atas itu artinya menengadahnya ke bawah. Kalau kita cuma sekedar meminta, tangan kita itu bukan jadi berkat buat orang, tapi kita cuma meminta ke atas. Gitu loh. Seperti itu. Jadi intinya prinsipnya adalah di bisnis ini itu banyak faktor X di luar kemampuan skill kita. Apa itu? Saya alamin. Kita sudah berusaha dengan saya semaksimal mungkin teknik apa segala macam negosiasi, closing yang saya punya. Kadang-kadang ada faktor X pihak ketiga yang kita tidak bisa paksain. Contoh misalnya sekarang lagi masa COVID ya, kita udah closing, kita udah habis-habisan, udah nego capek-capek, udah masuk DP, ternyata dia KPR Bank, ya kan? Nah, KPR Bank ternyata problemnya adalah ya kan waktu itu saya pernah cerita tuh, dealnya gede loh, 40 M-an, ternyata udah di appraisal sama bank, appraisalnya juga harganya lebih tinggi daripada harga dealnya. Pas ujung-ujungnya di awal Maret, ternyata banknya bilang, sorry ya Pak, ini karena masalah COVID, untuk pinjaman besar kita hold dulu. Apa kita mau teriak-teriak? Kita mau teriak-teriak? Nggak bisa. Itu faktor X. X itu apa? Dari atas. Dari Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih rezeki, kita paksain juga nggak bisa kok. Gitu loh. Kadang-kadang ada momen di mana kita nggak ngapa-ngapain loh. Tiba-tiba ada yang lihat. Udah gitu nego sebentar, cuman beberapa jam, pengen ketemu pemiliknya, jadi. Kok kayaknya mulus-mulus aja ya. Saya pernah ngalamin ada satu eksklusif listing tuh. Saya nggak pernah bawa klien, saya nggak pernah bawa pembeli, tidak ada yang nego. Cuman saya sering kontak aja, sampaikan Pak udah dikerjain ini, dikerjain itu, dikerjain ini, dikerjain itu. Tiba-tiba sekitar jam 1, jam 2 siang dia datang ke kantor. Saya pikir nih orang ada apa datang ke kantor, kok nggak janjian gitu kan. Ternyata dia membawa komisi tunai Pak. Cuman mau ngasih tahu, Pak Edi, ini kebetulan kemarin cepat sekali dalam waktu 2-3 hari udah closing, terus pengecekan sertifikat dalam 3 hari udah selesai. Ini dalam seminggu ini saya udah terima duit Pak. Ini baru aja saya transaksi. Hah? Kok Bapak kenapa
nggak ngomong ke saya untuk saya bantu gitu proses transaksinya, malah saya jadi ngerasa nggak enak sendiri kan. Orang tiba-tiba bawa komisi sembari saya nggak kerja apa-apa gitu loh. Saya tanya, Pak, kok Bapak kenapa nggak minta saya bantu? Harusnya Bapak saya bantu, Pak, temenin. Udahlah, nggak usah. Kali Pak Edi sibuk, lagi banyak urusan. Udah kok, nggak ada masalah apa-apa kok, udah clear, Pak. Ini komisinya, Pak, saya bawa. Ada yang seperti itu, Pak. Wow. Itu faktor X di luar kehendak manusia loh. Dan di agent properti ini banyak sekali. Banyak sekali kejadian seperti itu. Yang kita believable gitu loh. Tidak tahu. Itu yang makanya saya ingat waktu Bully Sakuncoro ya. Yang transaksi 240M. Dianterin. Udah gitu ternyata si pembeli penjualnya itu bisa nego-nego sendiri. Terus tiba-tiba dikasih tahu udah jadi. Itu kan luar biasa Pak itu. Mujizat itu. 240M kebayang coba bisa kayak begitu. Nah kuncinya saya tahu persis, Bully Sakuncoro itu adalah orang yang senang berbagi dia. Dia itu senang banget gitu loh, membagikan kepada siapa aja orang. Dan dia serving banget orang lain. Jadi memang kalau Anda ingin sukses, Anda kuncinya adalah Anda harus mau berbagi, sharing. Gitu loh. Itu kuncinya. Powerful sekali, Pak Edi. Pak Edi, ngomong-ngomong di bab 26 ini, Pak, ini ada teman kita juga dari Bandung, kalau saya tidak salah nih, langsung bertanya nih, Pak Edi, ya. Pak Edi, kalau kobrok nih, ngomongin yang bab 25 juga, sampai terjadi kesepakatan, kan biasanya database itu kan ditulis di situ, kontaknya lah, namanya, seperti itu, Pak, ya. Apakah dibenarkankah selanjutnya jika database itu diketahui dong oleh kedua belah pihak itu? Bagaimana menurut Pak Edi? Ya, kalau sudah terjadi transaksi, ya kan harus diketahui dong oleh kedua belah pihak. Ya masa tidak diketahui itu gimana gitu loh. Kan ya harus dong. Kan sebagai seorang agent saya mewakili penjual. Kan penjual pasti nanya dong, pembelinya siapa? Ya saya harus tahu dong pembelinya siapa gitu kan. Kan kadang-kadang penjualnya juga minta nomor kontak pembeli. Ya saya kasih pembelinya gitu loh. Ya kan nggak mungkin loh kalau udah terjadi transaksi terus kita sumputin semuanya. Ya justru malah yang jual itu juga jadi mikir. Jangan-jangan yang belinya ini orang bener nggak? Atau cuman main-main? Ya, atau mungkin jangan-jangan ini orang yang tidak diketahui uangnya dari mana? Atau jangan-jangan nih duitnya duit money laundering nih. Wah, saya nggak mau tuh Pak. Kalau tiba-tiba nanti urusannya sama KPK gimana? Nah, ini kan kita harus clear dong. Clear and clean terhadap penjual maupun pembeli harus transparan. Ya kasih tahu dong. Kenapa Anda mesti takut gitu loh? Takut diserobot. Aduh, balik lagi deh. Itu dengerin yang ting-ting ngomong. Coba di FB. Rezeki semua ada yang ngatur. Anda kalau memang listingnya cuma 1, takut diserobot. Kalau saya listingnya 600, mau diserobot 60, ya silahkan aja. Gitu loh. Saya nggak perlu takut diserobot gitu kan. Sok aja Anda serobot deh. Gitu kan, terserah gitu kan. Tapi in prinsip, saya ini kan akan memberikan servis yang baik. Orang itu akan melihat siapa sih yang bisa dipercaya, siapa sih yang bisa bertanggung jawab. Dia nggak akan lari kemana-mana kok. Gitu loh. Itu aja. Jadi dibikin not so worry lah simple, tentang begitulah. Iya. Oke, gitu jadi loh. The show must go on lah. Jangan megangin satu aja. Akhirnya yang 9-nya hilang. Ya kan? Oke. Ya kalau dari 10 hilang 1 ya sudah lah gitu kan. Saya kadang-kadang cuma berpikir satu loh. Kalau misalnya ada orang nyerobot listing saya, ya cuma satu bilang, ya sudahlah, mungkin dia lebih perlu duit daripada saya. Kali aja keluarganya lebih membutuhkan. Sudahlah, biar saya jadi berkat buat orang lain. Gitu loh. Toh 1 juga diganti 1000 sama Tuhan. Ya biarin aja. Urusan dia sama Tuhan lah kalau masalah nyerobot mah. Terserah aja gitu loh. Ya kan hanya Tuhan yang tahu. Udahlah, nggak perlu khawatir yang begitu-begitu. Oke, jadi hati-hati poinnya adalah perlu gitu loh. Hati-hati tetap perlu. Tapi terhadap kontak database misalnya saya punya klien, terus klien saya jadi diketahui oleh Pak Edi kontaknya segala macam, ya nggak ada masalah begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Oke, clear Pak Edi. Kemudian kita masuk ke secret yang berikutnya nih Pak Edi, secret ke-27 ya. Nah, ini judulnya sangat bagus sekali nih Pak, The Treasure of Mediation.
artinya adalah ada harta terpendam nih di balik suatu mediasi begitu. Seperti apa, Pak? Harta-harta apa, Pak, di balik mediasi Ya, itu, Pak? jadi gini loh, kan agent itu ada tipenya yang tipe pengen cepet closing, ya. Saya kan sudah cerita di awal di bab sebelumnya bahwa menjadi seorang agent itu kita harus menjadi konsultan bukan salesman. Nah, Yes. konsultan itu kita harus melakukan apa yang disebut mediasi, negosiasi. Negosiasi, mediasi itu bukan sekedar negosiasi loh ya. Mediasi itu lebih jauh daripada negosiasi. Kalau negosiasi itu lebih banyak ke urusan teknis masalah harga, teknikal untuk masalah kepentingan closing. Tapi kalau mediasi lebih dari itu, kita menggali lebih dalam tentang kebutuhan pembeli dan penjual. Emosinya juga dapat, touch-nya juga dapat, sehingga seorang klien itu bisa menjadi sahabat dari diri kita gitu loh. Bukan sekedar cuman yang urusan ya sudahlah, urusannya kamu mah cuman jual beli tok. Kamu mah udah aja kalau sekedar jual beli ya sama kamu, tapi di luar itu ya tidak. Bukan seperti itu. Justru yang mediasi ini membuat seorang sahabat itu yang akan menjadi klien seumur hidup. Ya, Anda harus bisa memenangkan hati klien. Itu yang saya sangat belajar sekali dari Bu Lisa Kuncoro. Gimana dia bisa memenangkan hatinya seorang klien. Sampai klien yang dari awal dia masuk gabung sudah lebih dari 20 tahun sampai sekarang. 15 kali transaksi terus-terusan transaksi sama dia melulu. Bisa nggak seperti itu gitu loh. Nah, artinya memanusiakan manusia yang penting itu. Jadi mediasi itu adalah pendekatan pribadi. Style, gaya bicara, kemampuan memberi kata-kata yang menyejukkan, terutama untuk solving problem masalahnya dia, melakukan kontrol update informasi seperti itu. Lalu yang kedua, keuntungan dari kita melakukan mediasi, kita menjadi lebih tahu secara detail apa yang menjadi problemnya dari pihak si pemilik ataupun pembeli. Sehingga kita bisa antisipasi di awal kalau kita pada saat momen-momen menuju transaksi ya. Terus kita belajar untuk ketemu dengan karakter banyak orang yang berbeda-beda. Karakter orang yang satu dengan yang lain yang nggak sama. Yang satu mungkin gayanya nadanya keras ngomongnya, yang satu mungkin gayanya klemar-klemer, mesti terus dipus kalau ngambil keputusan. Nah itu kan macam-macam, 1001 macam karakter orang. Terus kita ada kepedulian ekstra gitu kepada para pihak bahwa kita ini loh seorang problem solver yang bisa memecahkan semua persoalan dia yang terkait dengan properti. Dan kita memang harus berkorban waktu, kadang berkorban uang. Artinya berkorban uang apa? Kadang kita sowan ya datang. Seperti kemarin kita hari Minggu tuh ada datang satu negosiasi yang sedang saya jalankan. Kebetulan pas momen-momennya menjelang jam buka puasa gitu loh. Ya saya ke sana berkorban lah. Beli semacam kue puding atau apa gitu ya, bawa ke sana untuk keluarin uang padahal kan transaksinya belum gitu loh. Artinya kan itu kita memperlakukan klien itu bukan cuma melihat dari sudut uang semata, tapi kita memperlakukan klien itu sebagai sosok manusia gitu loh. Ini sahabat saya yang mesti saya servis, saya lakukan. Terlepas nanti jadi nggak jadi, nggak masalah kok. Ya kan, yang penting saya bawakan sesuatu buat dia buat buka puasa, ya sudah gitu loh. Nah, mediasi itu harus membedakan tadi itu yang saya bilang. Pelayanan seorang agent dengan seorang agent sebagai seorang konsultan dibandingkan dengan seorang agent yang cuman bicaranya cuman sales. Kalau sales itu kan tujuannya, kamu beli lewat saya kasih sesuatu sama kamu. Pak, saya kalau Bapak beli lewat saya kasih bonus ya Pak. Kalau Bapak nggak beli, wah jangan harap saya kasih bonus sama Bapak. Itu kan kesannya Anda mata duitan banget gitu ya. Nah, bukan seperti itu caranya mediasi. Itu loh yang saya maksud mediasi itu seperti itu, Pak. Baik. Jadi ada harta di balik mediasi. Hartanya apa? Ini yang saya mau tekankan. Ya, hartanya. Kalau Anda ingin menjadi seorang agen yang long lasting, ya artinya bukan agen yang cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus tiba-tiba menghilang. Kalau Anda ingin berprofesi serius menjalankan seorang agen properti, Anda harus melakukan ini. Karena di balik semuanya itu, Anda menjalin relationship dengan manusia. Dan relationship manusia, selama Anda menanamkan kebaikan, Anda tidak pernah akan dilupakan oleh siapapun. Dan itu long lasting.
Anda akan diingat terus. Saya setiap tahun selalu memberikan kartu ucapan, walaupun sekarang mungkin kartu ucapan itu udah dalam bentuk WA atau apa ya. Tapi dulu itu saya sampai bikin kartu ucapan 6.000 sekali saya share itu setiap tahun. Itu habis sampai kira-kira 12-13 juta sama perangko. Itu dalam arti saya kasih ucapan ulang tahun kepada klien-klien, bukan cuma klien yang sudah transaksi. Nanti berikutnya ke bab 28 nih. Ada bagaimana menganggap bahwa every people is your client. Ya. Saya kasih semua itu. Orang bank, notaris, yang ketemu selewat di kereta api pun, yang ketemu selewat di travel atau apa, saya kasih. Gitu loh. Dan endingnya itu saya dapat listing segitu banyak dari mana? Dari situ, Pak. Ya sampai ada yang satu klien di mejanya tuh, di meja kaca, meja kerja dijejerin, itu kartu ucapan saya tuh mejanya penuh sama kartu ucapan tahun baru saya. Ada 6, 7, 8 biji tuh. Ini Pak Edi tiap tahun rajin banget kirim ke saya begini. Jadi setiap kali saya ada orang tamu datang, saya bilang, ini kalau mau nitip properti ke Pak Edi aja nih, ini kontaknya di meja saya ada. Nah, seperti itu. Makanya referral klien itu terus-menerus ya datangnya dari situ gitu loh. Seperti itu. Harta di balik mediasi. Makanya judulnya treasure, harta terpendam. Jadi harta karun begitu ya, yang seringkali orang, mungkin teman-teman real estate agent kalau masih biasa nih, masih kita belum, cara pandangnya belum jauh, kita mungkin nggak mau ngelakuin hal seperti itu, Pak. Nah, justru dengan cara pandang seperti Pak Edi Mulyawan tadi, misalnya dalam ulang tahun, kita kasih greetings, kemudian akan berbuka puasa, kita bawakan sesuatu, itu sebenarnya untuk jangka panjang, relationship tadi ya Pak ya. Nah kemudian berikutnya Pak Edi, treasury seperti apa Pak? Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang Pak Edi bisa ceritakan, Pak Edi. Contohnya paling simpel lah, yang sekarang kejadian lagi PSBB ini ya, untuk menuju transaksi kan nggak gampang Pak. Ya. Terus kayak kemarin waktu kasus yang dengan dengan bank dan sebagainya, karena saya punya hubungan yang cukup baik dengan tim analis dari salah satu bank itu, saya akhirnya kan bisa tembus sampai ke sana gitu loh. Saya sampai telepon, minta tolong, diperhatikan dan sebagainya. Itu adalah bentuk harta terpendam yang saya petik sekarang. Dulu-dulu memang saya komunikasi dengannya baik sekali. Ya, saya waktu itu kan memang bukan gimana ya, memang saya menjalin hubungan yang baik. Terus juga dengan notaris, sama. Notaris juga setiap kali ada Idul Fitri atau ulang tahun atau apa, saya juga suka bawain semacam parcel, bingkisan atau kue atau apalah yang begitu gitu ya. Nah, ucapan terima kasih, give thanks sama dia. Kalau sudah transaksinya lancar, itu kan membuat dia juga ada rasa sungkan ya Pak. Kalau kita minta tolong, padahal notaris lain boro-boro bisa ngecek BPN itu dipercepat. Ini gara-gara hubungan yang cukup baik, dia mau loh mendahulukan apa yang saya minta tolong. Lagi pula, di masa-masa seperti ini kantornya kan sebetulnya tutup kan Pak? Tapi dia mau mengerjakan di balik kantornya tutup. Itu adalah treasure loh. Harta yang saya sudah tanam dari beberapa tahun yang lalu. Relationship itu nggak mudah. Dan banyak juga itu notaris-notaris yang at the end juga mereferensikan lagi klien-kliennya untuk nitip jual atau mencari properti ke saya. Itu treasure itu nggak bisa dipetik detik itu juga. Tetapi ini adalah long relationship jangka panjang. Malah beberapa dari klien saya tuh ada loh yang ngajak, Pak Edi, saya ajak ya, kamu mau nggak join bisnis sama saya? Sebentar Pak, bisnis apa dulu Pak? Kalau bisnis jual beli properti bidang saya mau Pak. Oh enggak, bisnis lain. Saya angkat kamu ya. Malah saya kan pernah Pak ditawarin jadi direktur marketing kok sama satu developer. Wow. Pernah saya ditawarin direktur marketing jadi satu developer. Tapi saya bilang, aduh gimana ya, kayaknya thank you deh Pak. Lebih baik kita hubungannya begitu aja deh Pak. Bapak, biar bagaimanapun saya nggak ada interest on konflik of interest. Saya jadi konsultan Bapak mau kapanpun butuh pertimbangan saya oke gitu loh. Saya tidak tergiur dengan jabatannya lah gitu lah ya. Tapi in prinsip ya sudahlah, saya begini aja lah. Tapi yang penting Bapak keep relationship dengan saya tetap baik lah seperti itu. Nah itu hal seperti ini tuh adalah satu harta yang memang nggak bisa dibeli dengan uang Pak. Dan saya dengar menurut
informasi nih Pak Edi, bahkan notaris itu bukan hanya mereferensikan kliennya, mereferensikan Pak Edi ke kliennya, juga bukan hanya berhenti di situ, bahkan seorang Edi Mulyawan juga punya kesempatan untuk menaruh seperti banner Pak Edi Iya, khusus di tempat notaris punya. iya, Jadi ini adalah iya, kalau Pak Edi tidak melihat history itu, Pak Edi nggak bisa lakukan seperti ini, begitu Pak? iya, betul. Betul Ya, sekali, Pak. saya rasa langka itu Pak. Saya belum pernah lihat sih hal seperti itu, jarang ya. Kalau naruh brosur, naruh flyer apa itu umum. Tapi kalau banner bisa pasang di situ, saya rasa luar biasa memang the king of property ini. Keren. Baik. Pak Edi, kemudian apa lagi yang kita akan discuss poin berikutnya? Tentang every people is your client ya, yang bab Oh, oke. 28. Oke, baik. Silakan Bapak lanjut, saya akan tampilkan slide-nya. Ya, jadi di every people is your client, Anda jangan melihat klien itu dari sosok saat ini misalnya dia lagi butuh properti, lagi mencari properti atau monetary properti. Karena kategori klien itu dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah real client, yang kedua adalah potential client, yang ketiga adalah future client, yang keempat adalah referral client. Saya akan Oke, bahas boleh. satu-satu. Ya, Saya akan silakan. bahas satu-satu. Yang real client, ya mungkin Pak David bisa diklik. Nah, real client itu memang orang yang sengaja menghubungi kita untuk menitip jual atau mencari properti. Atau misalnya contoh ada orang yang nelpon langsung, Pak Edi, saya mau jual tuh di Jalan Sudirman. Nah, tolong dong bantu jualin properti saya mau jual cepat. Nah, atau misalnya contoh, Pak Edi, saya lagi nyari tempat nih, saya cocok, saya butuh buat gudang. Kebetulan saya lagi banyak supplier sembako nih di saat PSBB seperti ini. Saya perlu gudang nih, mungkin bisa Pak Edi cari untuk disewa sekitar setahun 2 tahun. Nah, itu kan orang yang direct memang butuh mencari. Nah, mereka dapat dari mana ya? Rata-rata dari database, ya, database atau respon dari promosi. Nah, terus yang kedua itu adalah potensial klien. Potensial klien ini hati-hati. Anda mungkin ada yang kadang-kadang menjawab semua pertanyaan potensial klien itu dengan setengah hati. Contoh, Pak, saya mau nanya-nanya dulu nih. Kalau misalnya lokasi Jalan Sudirman tuh harga per meternya berapa ya, Pak? Kan banyak yang suka nanya begitu kan? Oh, Bapak maksudnya gimana nih Pak? Apakah Bapak mau nitip jual atau Bapak mau beli? Kan saya suka tanya dulu. Enggak sih, saya pengen cek aja dulu. Mungkin kalau saya punya tempat di sana mau dijual kira-kira berapa gitu kan. Ya, range-nya antara 25 sampai 30 juta Pak per meter. Tapi kalau bangunan kan saya mesti lihat ya Pak. Kan bangunan nggak bisa saya tebak-tebak. Saya mesti cek bahan bangunannya, fisiknya terawat tidak terawat, lalu kira-kira dibangun tahun berapa, luasnya berapa, saya mesti hitung gitu kan. Oke. Oh gitu ya. Jadi kira-kira kalau saya punya tanah 500, bangunan 1000, Bapak berapa tuh Pak? Bapak bisa menjual. Atau harganya berapa kira-kira? Nah, itu kan kadang-kadang kita teh asa gimana ya, maksudnya ini orang kok nggak serius nih, cuman sekedar nanya-nanya doang, belum tentu dia mau jual, belum tentu dia mau beli. Nah, Betul. udah gitu, ya udahlah kita abaikan aja. Udahlah Pak, nanti kalau Bapak memang perlu lagi ya nanti coba telepon-telepon deh Pak. Kalau enggak sih saya memang harusnya Bapak lebih jelas dulu mau dijual apa gimana Pak gitu loh. Susah Pak kok tebak-tebakan begini. Itu kan jawaban-jawaban yang mungkin membuat si klien itu seperti ditolak gitu ya. Nah, padahal kita tetap harus memberikan jawaban yang terbaik. Ya kita bilang kalau memang untuk nebak harga market memang nggak bisa tebak-tebakan sih Pak. Kalau boleh Pak, saya boleh nggak datang ke tempat Bapak? Even Bapak belum niat jual pun, is okay, nggak apa-apa. Saya survei aja dulu Pak. Bapak nggak usah bayar kok. Free. Kita kasih appraisal gratis ke Bapak. Dalam arti, Bapak mau jualnya nanti, mau jual kapanpun, nggak apa-apa. Saya servis buat Bapak. Itu memang punya poin loh khusus buat klien. Dalam arti, ini orang saya belum niat jual aja kok, dia mau mengerjakan dengan semangat begitu. Nah, itu kan satu hal, kalau memang iya one day dia nitip mau jual, kira-kira yang dicari saya apa orang lain? Kan itu poinnya. Jadi Betul. semuanya adalah bermula dari positive thinking gitu loh. Nah yang Ya. keduanya, bisa juga orang yang ngakunya potensial klien ini ternyata memang dia benar mau jual gitu ya.
Dalam arti, bisa jadi dia ngetes doang. Dia lagi coba membandingkan ada 1, 2, 3, 4, 5 agent. Agent mana nih yang kira-kira yang serius yang bisa menjalankan properti saya gitu loh. Bisa jadi mungkin saya di-compare dengan agent A, agent B, agent C, agent D. Nah, mungkin dia akan gugurkan agent-agent yang memang kondisinya melayaninya nggak secara positif. Artinya dia bisa melayaninya setengah hati. Mungkin dia nggak akan pakai itu agent gitu loh. Nah, jadi memang jangan menganggap bahwa apa yang Anda respon, apa yang Anda terima telepon dari klien itu dianggap seperti orang itu, ah udahlah saya nggak perlu ladenin orang kayak begini. Atau mungkin yang mau beli sebaliknya juga sama. Ada yang nanya-nanya dulu, tapi nanyanya berulang-ulang gitu ya. Bukan cuma sekali dua kali ya. Kalau udah berkali-kali mah harusnya kan Anda punya sinyal dong bahwa ini sebetulnya pembeli ini serius. Cuman mungkin perlu kita arahkan gitu bahwa sebetulnya yang dia cari itu yang seperti apa sih gitu kan. Itu yang harus digali sebetulnya. Lalu yang poin ketiga adalah future client. Nah, yang tadi saya bilang hukum tabur tuai. Orang tidak serta-merta memiliki kebutuhan terkait dengan propertinya. Tetapi peluang di kemudian hari, baik untuk pribadinya maupun referensi pihak lain. Saya ingat persis itu, Ibu Lisa Kuncoro. Pertama kali dia melakukan branding. Dia nongkrong di Pondok Indah Mall. Terus setiap kali dia berdiri di depan satu counter, misalnya sepatu bermerek, baju bermerek. Terus pada saat dia ada ibu-ibu masuk ke dalam, nyoba-nyobain sepatu. Dia ikutan nyoba-nyobain sepatu. Terus ngajak ngobrol itu si ibu. Kenal juga enggak, gitu kan. At the end, Ibu Lisa memberikan kartu nama kepada kliennya. Bu, saya di Pondok Indah loh Bu. Kalau ibu butuh properti atau apa, ini kartu nama saya. Dan dia itu lakukan rutin setiap hari. Nah, itu adalah future client. Kita dimanapun, kapanpun ketemu orang, kita bisa bagi kartu nama kok. Kita kasih tahu kita dari property agent. Ya, jangan malu gitu loh. Kita dari angkatan kita SD, SMP, SMA, angkatan kita kuliah, teman gereja, teman juga mungkin di pengajian, teman di komunitas, apapun itu. Atau bahkan teman ketemu di angkot itu, atau teman ketemu misalnya di bus kota, atau di travel, di kereta, di pesawat. Itu bisa menjadi klien semuanya gitu loh. Nah, itu adalah future client. Jadi termasuk misalnya contoh, klien nggak jauh-jauh lah. Misalnya sekarang kita sering hubungan misalnya dengan orang bank, orang tata kota, ya kan? Mungkin dengan notaris, bahkan mungkin dengan RT RW. Karena kan banyak hal-hal yang dulu saya pernah bilang, kita perlu ngebantu kadang-kadang sampai minta ke RT RW untuk masalah izin pemekaran. Nah, itu RT RW juga bisa jadi. Mungkin dia juga berubah dari future menjadi potensial. Nah, itu juga bisa menjadi klien Anda gitu loh. Seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya, yang poin nomor 4 adalah referral client. Referral client itu artinya orang yang jelas-jelas memberikan referensi. Referensi itu dari siapa? Bisa dari 1, 2, 3. Bisa dari poin 1 real client, bisa dari potensial client, ataupun bisa juga dari future client. Yang kemarin mungkin baru kenalan di bus kota tuh, tiba-tiba dia bisa kenalin pamannya atau bibinya yang lagi mau jual properti, atau tantenya atau umnya. Ternyata dia bilang, itu kemarin saya ketemu di bis kota tuh, kayaknya orangnya tentang properti fasih banget, ahli. Nih kasih kartu nama nih, kartu namanya keren nih. Wah, dia properti konsultan gitu kan, experience sejak tahun berapa. Nah, dia kasih referral client. Bisa gitu loh. Jadi jangan anggap semua orang itu dianggap, ah udahlah nggak perlu lah. Kayaknya orang ini cuma sekedar gini-gini doang. Nah, bukan seperti itu. Ya. Jadi anggap semua orang itu adalah klien Anda. Termasuk satpam sekalipun. Wow. Kenapa? Satpam itu kadang-kadang bisa nunjukin kita loh. Pak, rumah di sana Pak ada yang mau dijual. Nah, ya Pak. Satpam ya mesti dikasih lah. Kan satpam udah ngasih petunjuk, masa kita lupain tuh satpam. Loh, kadang satpam juga ada Pak. Di Kota Bandung itu ada, saya kenal satu satpam itu. Satu satpam di perumahan cukup elit, jadi agent loh itu. Barang-barangnya banyak. Dan kita pernah kobroking loh sekali sama satpam itu. Wow. Gitu loh. Baik, ada transaksi loh itu sekali sama satpam itu loh. Jual tanah dan nilainya cukup besar gitu, bukan nilai-nilai kecil. Wow, luar biasa. Iya. Seringkali kita
Ya, seringkali kita nggak care ya terhadap orang-orang yang tadi kita Pak Edi sebutin ya. Jadi mulai Ya, sekarang teman-teman real estate agent catat 4 hal tadi ya. Jadi customer itu semuanya ya every people ya our client, dan kita harus ngerti cara ngolahnya. Nah, Pak Edi, saya ingin jeda sebentar nih. Saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita nih di sini, yang selalu bergabung bersama Pak Edi ya di webinar, semua webinar Pak Edi. Saya lihat di sini, saya catat ada Pak Gelora Soekarno nih, Pak Edi ya. waduh, Ya, luar sahabat biasa Pak Pak Edi ya. Gelora. Luar biasa. Semangatnya, Saya semangat salut. belajarnya selalu menggelora. Luar biasa. Menggelora, Pak. Ya, Pak Gelora Soekarno ya. Kemudian di sini saya lihat juga sahabat saya dari Solo nih, teman-teman dari tim Era Irea Solo nih ya. Saya dapat informasi sudah tune in semua nih Pak Edi, selalu menyaksikan webinar Pak Edi ya, untuk tim dari Pak Susanto Lim ya. Thank you Pak Susanto, Ibu Lia Imelda dan Hai, teman-teman di Solo. Solo ya. Luar biasa. Thank you. Baik, Pak Edi, kita sekarang melangkah Apa ke kabar secret Solo? yang Salam berikutnya, sehat. Pak. Halo, Pak Edi. Halo, Pak Edi. Bisa dengar suara Ya, saya? ya, Ya, kita dengar. masuk ke secret yang ke-29, Pak Edi. Nah, di secret 29 Oke. ini saya lihat ada Bapak mengatakan setiap transaksi merupakan sebuah perjalanan. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Oke. Jadi be alert in every step itu sebenarnya adalah the journey towards the commission. Wow. Istilahnya kan the journey towards the commission, ya toh? Nah, artinya seorang agen itu tidak bisa meloncat dari step 1 langsung ke step 8, step 9. Oh, nggak bisa ya, Pak? Tidak bisa. Nggak Saya bisa. pikir bisa, Pak. Nah, jadi ini kalau di kantor kami disebutnya itu adalah tangga komisi. Jadi setiap step-step itu Anda harus lalui bertahap gitu loh. Yang pertama, Anda ingin menuju tangga komisi, itu adalah prospecting. Prospecting itu yang utama adalah prospecting listing. Karena bisnis ini bolak-balik di awal, apapun itu, kuncinya adalah kita harus wajib punya listing. Kalau Anda tidak punya listing, Anda jangan bilang agen properti, gitu kan? Nah, prospecting listing itu artinya kita harus survei ke lokasi, melihat ya, entah itu respon dari iklan, telepon, referensi, itu adalah kita harus prospecting ya, mencari listing. Nah, yang berikutnya kita buat appointment dengan penjual. Tepat janji, kita siapkan tool-tool presentasinya, lalu kita juga punya wawasan, knowledge, pengetahuan yang di bab sebelumnya yang pernah saya bahas, bahwa kita tahu persis data pembanding di lokasi listing yang akan kita pegang. Jadi pada saat kita tahu data pembanding, kita bisa bercerita banyak kepada penjual bahwa market price-nya di sini begini. Karena penjual itu pasti kan bertanya, kira-kira menurut Bapak harga pasaran tanah di sini berapa? Lah kalau Anda ngakunya sebagai konsultan properti, ditanya pasarannya berapa Anda nggak tahu, kira-kira penjual jadi percaya apa enggak? Ya, wawasan Anda tentang properti juga Anda nggak tahu gitu loh. Jadi kan Anda harus tahu. Nah, bab berikutnya itu step berikutnya tangga ketiga adalah listing presentation. Kemukakan bahwa yang tadi di bab sebelumnya saya bilang, saya harus mengisi form CMA, Comparative Market Analysis, dari aspek legalnya, gitu kan. Kita mesti bisa bercerita, dan kita harus tahu, lalu siapa diri kita, perkenalkan, edifikasi perusahaan kita, lalu berikutnya lagi kita sudah bikin plan cara promosinya mau diapain, dan itu yang di bab sebelumnya yang pernah saya bahas adalah membangun pilar bisnis strategi, yaitu building trust, kepercayaan. Karena poin 1, 2, 3 dan di poin 3 ini adalah pertama kali kita membangun yang namanya adalah relationship atau kepercayaan dengan si penjual, ya. Itu. Lalu berikutnya, kepercayaan ini tidak hanya putus sampai di poin di tangga 3 ini. Berikutnya adalah kita harus menservis. Itu yang saya bilang. Banyak agen-agen itu sudah dapat listing sampai ke tangga 3, disimpan di loker. Tidak diapa-apain. Dipromosiin enggak. Dilaporin ke pemiliknya juga perkembangannya gimana juga tidak.
Nah, ini yang sangat memperburuk citra seorang agen properti. Saya sangat sedih kalau melihat agen properti yang kelakuannya begini nih. Lebih baik nggak usah jadi agent deh. Saya ngomong keras kan. Kenapa? Ya. Karena Anda merugikan sosok orang yang betul-betul menggantungkan hidupnya pure 100% dari seorang agen. Itu menjadi tertampar gitu. Profesi agen itu seperti dijelekkan oleh mereka. Nah, service listing 1 ini kita siapkan tool materi. Apa yang sudah dikerjakan? Oh, ya Pak, Bu, saya masukin ke OLX, rumah.com, 123.com, web era Indonesia. Ini loh Pak Bu buktinya. Gitu kan? Lalu kita bicarakan strateginya. Ternyata nih belum ada hasil nih. Berikutnya mungkin kita perlu lagi melakukan apa lagi nih? Oh, ternyata promosi berikutnya yang kedua, ketiga, keempat saya melakukan misalnya contoh khusus saya bikin Zoom meeting khusus untuk promosi properti Bapak. Kita bikin packaging flyer yang cukup bagus. Saya masukkan ke IG berbayar, ke FB Marketplace. Nah, terus saya bikin video khusus buat propertinya dia. Nah, dari situ berikutnya adalah di service listing kedua itu kita buat report secara tertulis yang ada di bab sebelumnya. Jadi secara tertulis itu lebih khusus lagi reportnya, bukan yang standar. Lalu kita bicarakan tentang respon-respon yang sudah masuk. Dari respon misalnya ada berapa puluh orang sekian yang masuk, yang nawar rata-rata sekian, yang melihat lokasi sekian, penawaran tertinggi sekian, bikin analisa yang lebih tajam lagi. Oh ternyata kesimpulannya listing Bapak ini, ternyata orang daya belinya cuma segini Pak. Nah mungkin dari situ kan pada saat kita minta turun harga itu, kita tidak menekan orang, tapi mereka disadarkan dengan sendirinya dengan adanya service listing 1 ini dan service listing 2 ini. Sehingga dia secara sadar bisa berkesimpulan, oh kalau begitu memang ini marketnya daya belinya cuma segini ya Pak. Iya betul. Nah tinggal Bapak pertimbangkan. Saya udah berusaha dari A sampai Z, begini loh Pak daya belinya, dan ini penawar tertinggi cuma di angka ini. Kira-kira Bapak mau ambil apa enggak? Nah, itu kan berdasarkan laporan kan Pak? Gitu loh. Nah, kalau masih belum ketemu kira-kira klik harga yang cocok, masuk ke berikutnya. Yaitu yang bab sebelumnya yang pernah saya bicarakan adalah how to manage your listing. Di mana kita pilah lagi. Kita ketemu listing potensial yang bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Pada saat ini, saya udah ketemu bintang 3. Kalau bicara turun harga, itu di total itu dengan turun harga itu ada 80 listing dari 600. Turun harga. Tapi dari 80 itu, yang potensial itu ada 24. Dari 24 itu saya pilih lagi. Gitu loh. Ada yang benar-benar super murah. Ada lagi yang masih masuk kategori murah. Ada lagi yang masuk kategori memang butuh. Gitu loh. Jadi dari yang bintang 3 ini bisa saya pilih lagi. Tiga-tiganya itu. Yang prioritas yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana. Seperti itu. Nah terus berikutnya, dari situ saya udah mulai ngerasain sekarang. Sudah mulai ini ada respon yang masuk. Dari salah satu listing yang super murah tadi, ini dan sekarang sedang ada nego nih. Yang kemarin saya cerita minggu-minggu saya bawain kue tuh ke kliennya, gitu kan. Nego yang mulai angkanya sudah mulai mendekati. Artinya appointment 2, poin 7. Pada saat PSBB seperti sekarang ini ada kok, masih ada yang mau lihat dan masih ada yang mau beli gitu loh. Artinya kan kita bikin appointment, kita harus prepare juga pada saat sebelum ketemu dengan pembeli, apa yang mesti prepare. Saya harus tahu loh, kalau misalnya ini kebetulan yang mau dijualnya ini satu tempat komersil kan, saya harus bisa nunjukin, ini loh izinnya, ini loh IMB-nya, ini loh perjanjian ininya, misalnya itu tanahnya kebetulan bukan tanah milik ya, kebetulan yang saya mau jual itu tanah sewa Pemda gitu loh. Kalau di Bandung kan ada tanah-tanah sewa Pemda. Nah itu saya tunjukkan juga perjanjiannya. Ini loh occupancy rate-nya, ini loh kurang lebih biaya karyawannya selama ini loh pengeluarannya. Nah, artinya pada saat kita ketemu bukan sekedar ketemu, kita ada bahan yang bisa kita bicarakan dengan orang tersebut sehingga si pembeli ini ada ketertarikan gitu loh. Nah, semuanya didapat dari mana? Ya Anda perdalam listing Anda. Makanya yang saya bilang di bab sebelumnya, listing is my soul. Buku ini adalah serentet 136 bab ini nggak bisa dipilah-pilah gitu loh. Semuanya saling kait-mengkait. Nah, sekarang masuk ke tahap mana? Tahap tangga nomor 8.
ada negosiasi. Negosiasi juga ada strateginya, gitu kan? Belajar lagi tuh dari teknik negosiasinya Pak Darmadi kan. Nah, bagaimana kita melakukan teknik negosiasi sehingga dari harga X turun jadi sekian, turun jadi sekian, turun jadi sekian. Pembeli dari penawaran awalnya A jadi A+1, A+2, A+3. Nah, itu kan harus dipikirin matang-matang. Perlu sharing. Kadang dengan teman co-broking ya kita harus saling bercerita, kita harus bertukar pikiran. Dengan MB, ya kita juga harus minta pendapat. Seperti tadi pagi, saya sebelum menyampaikan penurunan harga terbaru dari pemilik, saya kan nanya, Pak Asep ada saran nggak Pak? Saya mesti ngomong apa nih sama si pemilik? Kadang-kadang saya udah kepikiran 1, 2, 3 poin. Tapi mungkin Pak Asep cuma nambahin poin 3,5, nambahin 0,5 poin. Tapi hal seperti itu, ternyata itu 0,5 itu kunci untuk membuat pihak si pembeli itu mau menaikkan harga. Nah, itu memang kita harus saling togetherness, means sharing tadi, Pak. Bukan kita saling menutup diri gitu loh. Alah, udahlah. Nanti kan kalau gimana-gimana takut nih. Saya ngomong ke MB, ntar MB-nya ngadu-ngaduin sama marketing lain. Nanti pembeli saya diserobot gimana? Nah, itu kan bolak-balik otaknya negatif. Balik lagi. Ya kan? Ya. Wah, tar dulu nih. Kebetulan saya juga ada pembeli nih. Padahal pembeli teman itu nawarnya lebih tinggi, tapi pembeli saya kan lebih rendah. Tapi kan saya pengen listing selling, Pak. Udah aja saya diem-diemin. Ada penurunan harga juga saya nggak usah sampaikan ke teman saya. Saya tunggu aja pembeli saya naik. Toh kalau naik kan duitnya saya listing selling sendiri. Akhirnya yang temennya juga nggak dapat, yang dianya juga nggak dapat. Dadah, gitu kan. Nah itu kan pemikiran yang picik sekali sebetulnya. Terus poin berikutnya adalah tangga berikut 9. Nah, ini ceritanya kalau sudah closing, sudah sepakat harga, kita harus aware. Kesepakatannya bukan cuma harga loh. Kira-kira cara bayarnya gimana? Sepakat enggak? Jangan-jangan pembeli butuhnya sekarang, dalam sebulan. Ternyata dia mau bayarnya di termin 6 kali, gitu kan? Lalu pengosongannya sepakat enggak? Jangan-jangan dia pengen pakai sekarang, taunya dia belum dapat rumah ganti, minta waktu kosongnya 6 bulan. Belum tentu itu cocok gitu kan. Terus sekarang kalau mau KPR, dia nggak mau beresiko, saya nggak mau ngasih DP, KPR-nya di ACC-nya dulu. Karena resikonya sekarang kalau KPR nggak di ACC kan bisa batal, kalau batal DP-nya Angus saya nggak mau. Nah itu gimana kesepakatannya? Nah termasuk biaya-biayanya juga. Kalau ternyata si penjual ini perlu sertifikatnya diganti blanko, ada biaya. Ternyata mesti balik nama waris, harus ada biaya balik nama waris, harus juga ada PPh waris, gitu kan? Nah, belum lagi misalnya harus ada misalnya IMB-nya yang tidak sesuai. Gimana nih IMB-nya? Ternyata pembelinya pengen IMB-nya sesuai. Ternyata terlalu jauh bedanya. Luasnya 400, IMB-nya cuma 50 meter. Ekstrimnya kan begitu. IMB-nya udah IMB lama lagi. Nah, gimana dong? Nah, ini kan yang harus dibenahin semuanya gitu loh. PBB-nya udah 20 tahun nunggak, nggak dibayar-bayar. Gimana? Nah, ini kan harus disepakati dulu seperti apa. Jadi, preparation menuju transaksi ini banyak hal. Apalagi di masa COVID seperti sekarang ini kan, mungkin kita ada keterlambatan untuk checking sertifikat di BPN-nya, kita minta verifikasi ke Dispendanya juga agak sulit. Kalau proses KPR juga kita nggak bisa ngomong manis, Pak KPR 2 minggu pasti dijamin keluar. Tidak bisa begitu, ini zaman PSBB. Bisa jadi KPR itu minimal sebulan, sebulan setengah itu paling cepat. Gitu loh. Dan kita harus preparation memberi mediasi lagi ujung-ujungnya. Mediasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Nah ini yang poin 9 ini harus dibuat matang. Jangan sampai gara-gara satu hal, kecerobohan, terutama di poin 3, itu ingat cerita saya yang pernah kejadian waktu sudah masuk ke poin 9, ternyata si pembelinya pengen ukur ulang tuh luas bangunan. Oh, yes. Masih ingat kan, Pak? Masih ingat saya, Pak. Ya. Ada kecerobohan listing di poin 3, bangunannya tidak pernah diukur, tidak sesuai, tiba-tiba udah masuk poin 9, dia minta ukur ulang. Ternyata sudah diukur ulang. Ujung-ujungnya minta nego lagi. Kan balik lagi ke poin 8 jadinya. Mundur lagi kan. Nah, kalau nggak mau batal. Dua-duanya udah saling ngancam. Kalau nggak mau, saya batal. Kalau Bapak nggak mau, saya batalin. Nah, gimana tuh kalau begitu?
Udah poin 9, komisi di depan mata, balik lagi mundur ke tangga berikutnya, poin 8. Atau yang kejadian kemarin, yang konsultannya itu bukan salahnya kita, konsultannya salah ngecek. Yang KDB-nya ternyata harusnya 60%, dia pikir 80% gitu kan, mundur lagi, feedback lagi, negosiasi dari awal lagi. Nah, itu memang banyak hal yang perlu dicermati, atau itu banyak kejadian juga yang pernah. Ngomongnya dari awal, itu waktu ngelisting di poin 3, dia nggak cek sertifikatnya. Dia bilang hak milik. Pada saat sudah closing di poin 9 dan masuk DP, ternyata ditunjukin sertifikatnya HGB. Nah, ini kan masalah lagi HGB. Duit menjadi hak miliknya siapa yang nanggung? Mau nggak ditanggung? Nggak mau, pengotot-ngotot. Ujung-ujungnya kan komisi kita yang dipotong. Karena memang dua-duanya merasa tidak bersalah gitu loh. Kan ini yang konyol. Jadi sebelum masuk ke poin 10, ingat baik-baik. Setiap transaksi adalah sebuah perjalanan. Be alert. Alert itu adalah waspada. Kalau poin 3-nya tidak waspada, Anda di poin 9 jatuh lagi ke poin bawah. Gitu loh. Anda ada yang miss di dalam melakukan service listing. Terutama servisnya, listingnya tidak pernah dikerjain servisnya. Terutama poin 4 dan poin 5-nya Anda tidak pernah mengerjakan. Begitu tiba-tiba ada pembeli yang nawar masuk ke poin 8, Anda akan ngos-ngosan setengah mati. Kenapa? Anda sebagai kan bak orang hilang yang tidak pernah memberikan tahu progres pemasarannya seperti apa, terus ujung-ujung datang ke penjual. Pak, Bapak kan masang 5M. Pak, ada klien saya nawar 3M, Pak. Gimana, Pak? Anda bisa dibentak itu sama penjual. Enak aja kamu 5M, ditawar 3M suruh saya kasih. Enggak. Padahal mungkin habis kita melakukan tangga 4, tangga 5, tangga 6 itu kita tahu market price-nya ternyata itu cuma 3,5. Wajar dong orang nawar 3M. Tapi kalau tidak pernah melakukan service listing 1 dan service listing 2, pemilik mana tahu. Bersikuku aja di otaknya pengen 5M. Dia berjalan waktu aja, nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kejual 5M. Tapi kondisinya kan dia baru sadar gitu, baru ngeh. Di 2 tahun kemudian, justru di poin 4, poin 5, ini di mana Anda harus menyadarkan pihak penjual, ini loh Pak, harga real market sebenarnya. Jadi tugas kita untuk mempercepat transaksi itu adalah di tangga 4, tangga 5. Ketemulah tangga 6. Baru kita dapat ke pembeli di tangga 7. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi transaksi tadi merupakan sebuah perjalanan. Kuncinya adalah ikutin step by step-nya. Jangan sampai kita udah sampai di tangga kesekian, gara-gara ada beberapa yang miss, kita mesti jatuh lagi, begitu ya. Seperti yang Pak Edi alami ya, meskipun sudah advance, tetap ada keteledoran bukan dari Pak Edinya, tapi dari pihak lain tadi, yang properti, yang konsultannya yang dia ada kesalahan ya. Dan hal juga ini kan kalau saya tambahin sedikit ya, kalau itu kan bicara dari pihak sisi penjual ya. Kalau dari pembeli juga sama. Kalau Anda tidak bisa menggali pertanyaan dengan baik, Anda cuma sekedar ngejar closing. Pada saat di tangga 9, begitu sudah di depan notaris, begitu sertifikat mau dicek dan sebagainya, kan notaris keluar tuh biaya-biaya. HJB sekian, balik nama sekian, PNBP sekian gitu kan. Untuk semua biaya-biaya pengecekan segala macam sekian. Ternyata pembelinya bilang apa? Iya sih Pak, saya nggak mau tahu biaya itu loh. Saya pikir dengan closing 2M, itu saya udah taunya balik nama beres. Nah, Anda sebagai seorang negosiator ini gimana sih? Pembeli emang nggak dikasih tahu gitu loh. Kan konyol banget gitu loh. Kadang-kadang pajaknya juga bilang, oh saya nggak tahu kalau ada pajak Pak. Kirain saya udah langsung aja dengan harga 2M itu saya udah tahu beres semuanya. Loh ya enggak. Pajak penjual harus nanggung. Ibu juga harus nanggung pajak pembeli. Ada lagi yang disebut biaya jual beli notaris, balik nama notaris, pengecekan surat sertifikat, ada PNBP. Nah itu kan harus ada biaya lagi. Waduh kalau segitu saya nggak punya duitnya Pak. Saya cuma ada 2M pas-pasan. Ternyata biaya itu butuh biaya kurang lebih 100 jutaan. Gimana? So, potong komisi gimana? 2M aja komisi kita kalau 3% cuma 60 juta, buat nombokin 100 jutanya juga nggak ketutup, Pak. Itu kadang konyol gitu loh. Itu step-step itu tuh nggak dilalui dengan baik. Tiba-tiba di at the end, bubar aja begitu. Orang saya mah nggak usah ngomong jauh-jauh sampai yang ratusan juta, Pak. Orang kadang-kadang itu klien saya yang puluhan M aja bisa berantem gara-gara nggak mau ngeluarin duit buat materai, Pak.
Oh, wow. Kalian itu di depan notaris ngeluarin, mau ngeluarin di depan bank, mau bikin kwitansi ngeluarin duit buat materai juga nggak mau. Udah gitu yang satu tersinggung, yang satu tersinggung. Kan kebayang itu, ya saya keluarin lah duit materai. Cuman kan setidak-tidaknya itu bikin sesuatu yang jadi apa ya, kadang-kadang manusia tuh kan aneh gitu loh. Cuman ngeluarin sedikit uang buat materai itu karena demi gengsi, demi pride-nya dia nggak mau gitu kan. Ya bukan saya dong, harusnya dia. Kan dia yang terima duit. Masa yang terima duit ngeluarin 6.000 juga mau? Saya dari kemarin udah banyak kalah. Saya udah banyak kalah nih. Saya tuh yang beli, yang punya duit. Saya ditekan-tekan terus sama yang jual. Dari nego harga, dia nggak mau, saya mau. Dari cara bayar, saya maunya begini, dia pengennya begini. Saya ikutin. Apalagi saya ikutin. Sekarang aja urusan tunggakan pajak aja yang dia harusnya bayar. Saya kudu bayar. 6.000 perak aja nggak mau bayar. Kebangetan. Nah, itu kan banyak kejadian begitu, Pak. Dulu saya udah ngalamin, Pak. Ada yang orang udah diduduk bareng di depan notaris gara-gara tersinggung tuh. Yang satu mau bawa Kopassus, yang satu mau bawa angkatan darat gitu loh. Ya nggak tahu lah. Itu apa yang terjadi gitu, mau perang atau di perang dunia keempat itu gimana. Udah bubar dua-duanya udah mau tonjok-tonjokan. Pernah kejadian begitu itu. Itu banyak hal lah. Banyak orang antik di dunia ini. Baik, Pak Edi, menarik sekali Pak Edi. Kita masih punya satu lagi secret yang mau Pak Edi bagikan ya, secret yang ke-30. Namun sebelum masuk ke secret yang ke-30, saya ingin sampaikan ke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon bertanya relevan dengan topik yang sedang kita bahas hari ini. Jadi tidak semua pertanyaan yang masuk akan saya sampaikan, karena saya akan filter, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang terlalu basic ya, karena kita sudah masuk ke levelnya bukan di basic lagi. Basic waktu awal-awal, karena kita sudah masuk di sudah menuju advance nih. Jadi pertanyaannya lebih ke advance ya. Oke, Pak Edi, secret yang ke-30, silakan. Oke. Yang berikutnya adalah transaction and beyond. Artinya transaction and beyond itu pengertiannya begini loh. At the end itu ada orang yang menganggap kalau kita cuma berfungsi sebagai seorang sales, selesai transaksi dianggap finish, ya selesai, sudah aja, dadah gitu kan, goodbye, itu bukan urusan saya lagi gitu loh. Padahal kalau kita melakukan satu transaksi itu bukanlah ending, tapi transaksi itu adalah pintu pembuka awal. Di sini saya katakan bahwa pintu gerbang untuk masuk ke halaman berikutnya. Karena kualitas terbaik dari sebuah hubungan atas transaksi yang berhasil adalah kepercayaan yang bertumbuh. Komitmen dan integritas itu kan memelihara pertumbuhan dari benih kepercayaan itu untuk mendatangkan berkat lainnya. Jadi artinya apa? Di sini adalah kunci untuk mendapatkan referral. Ya, pernah nggak sih kalau misalnya kita sudah selesai transaksi nih, 2 minggu, 3 minggu kemudian kita telepon ke pembeli. Pak pembeli, bagaimana rumahnya? Sudah ditempatikah? Oh sudah. Nyaman Bu, nyaman. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi Pak itu di belakang ada bocor Pak. Kemarin sih nggak ada ya, tapi kenapa ya kemarin hujan gede banget, rebes, saya juga bingung lagi nyari tukang. Kebetulan lagi masa puasa gini, tukang kayaknya pada nggak ada ya, apalagi pada masa PSBB. Tapi kalau nggak dibenerin, itu ngerusak itu. Kitchen set di bawahnya kan mahal. Kalau terus-terusan bocor diantepin, itu kan kitchen set yang ratusan juta bisa hancur, Pak. Oh, boleh Pak. Kalau gitu, saya hubungi pemilik yang lama ya. Pemilik yang lama kan punya langganan tukang yang biasa suka ngurusin rumah. Boleh ya Pak, saya minta izin kalau misalnya mau pakai tukang dia, saya teleponin. Oh boleh. Nah, kita servis dia kan. Kita telepon tukangnya, kita minta untuk datang. Nah, jadi masalah dia kan terpenuhi, terpecahkan, ya. Terus berikutnya lagi, misalnya, Pak, Bu, itu gimana? Sertifikatnya udah selesai belum balik namanya? Oh iya belum tuh, saya belum ngecek lagi. Boleh ya, saya cek ya. Oh iya sekalian, tolong ya, itu untuk bukti store BPHTB-nya juga saya minta buat laporan pajak. Oh iya, saya akan ambil cek notaris. Notaris bilang, kalau memang mau diambil sama saya, Pak, Bapak butuh surat kuasa. Saya butuh surat kuasa dari Bapak untuk mengambil sertifikat aslinya. Oh ya boleh. Saya bikinin aja surat kuasa di atas materai deh. Kamu ambilin ya? Iya, ambilin. Ya kan? Itu adalah transaksi, tapi after transaksinya ini,
kita nggak lepas karena ini memulai satu relationship baru. Yes. Anda akan lebih dikenang dan diingat oleh konsumen kalau Anda aware, peduli sama dia, gitu loh. Terus misalnya penjualnya juga mungkin kontrak dulu, ya dia udah dapat kontrakan, ya kita cek lah. Kan sekalian kita juga pengen terima order kalau siapa-siapa tahu dia lagi nyari rumah lagi kan. Pak, Bu gimana? Sudah pindah ke rumah barunya? Ada kesulitan apa dengan sewaan yang baru? Terus gimana? Ya itu kan kita bentuk semacam yang namanya tadi itu loh. Kita harus ada yang namanya touch secara emosional, perhatian sama dia. Nah, mau nggak sekarang saya nanya, kalau misalnya contoh, sesudah transaksi beres, terus si pembeli minta tolong ke kita, Pak Edi, tolong dong, bantu. Saya tuh perlu banget ya izin tetangga kiri kanan depan belakang. Kenapa saya mau renovasi rumah? Mungkin kalau misalnya masih ada pemilik lama kan nggak mau tuh, dia udah pindah. Saya perlu bantuan lah, supaya minimal mewakili pemilik lama, minta izin tetangga kiri kanan depan belakang. Nah, mau nggak? Jangan terus Anda bilang, ya itu bukan urusan saya. Saya kan sudah sebatas sampai transaksi aja Pak. Urusan itu mau urusan Bapak. Tapi kan saya cuma minta tolong sampai izin tetangga aja. Nanti untuk IMB-nya mau ada yang ngurus. Tapi kalau untuk yang mengurus orang Kota Madya itu kan nggak bisa. Tetap izin tetangganya kan mesti saya door to door. Sedangkan saya ini kan belum pindah ke Bandung, Pak Edi. Saya masih di Jakarta gitu loh. Sedangkan pada saat nanti saya sudah renovasi, baru saya pindah ke Bandung. Tolong dong Pak, kan lagi PSBB begini kan saya nggak bisa bolak-balik Jakarta-Bandung gitu kan. Nah, kan mau nggak mau kita mesti ngerjain dong sebagai bentuk transaction and beyond tadi kan. Ya artinya kan kita berpikir positif lah. Mungkin tetangga kiri kanannya siapa tahu memang itu menjadi prospek buat kita juga. Seperti yang di bab sebelumnya. Sesudah kita datengin ternyata tetangga sebelahnya baru tahu kalau rumah itu udah kejual karena nggak pernah pasang spanduk, nggak apa. Oh, Bapak tuh yang jualin? Iya. Loh, rumah saya juga mau dijual, Pak. Wah, boleh dong Pak titip listing, Pak. Nah, itu kan hal positif lah yang bisa kita dapat. Cobalah kita berpikir positif deh. Apapun itu tidak ada yang sia-sia gitu yang kita kerjakan. Selalu pasti ada hasil, walaupun bukan sekarang. Nah, itu sebetulnya. Jadi saya mau ada satu sedikit tentang klien saya. Itu ada satu trader ya yang suka bangun rumah, jual beli rumah. Terus dia ini umurnya udah cukup tua lah, kira-kira udah umur 70 tahun lebih. Dia itu secara kontinu itu sampai umur setua itu bisa terus melakukan jual beli rumah. Saya perhati itu bukan karena produknya sangat baik dan gimana, tidak. Produknya kalau dibilang ya dia bangun ya desainnya oke. Secara layout oke. Cuma kadang-kadang ya namanya retak rambut, bocor, tetap aja ada. Tapi kenapa orang tuh tidak pernah kapok untuk beli dari dia? Karena dia sales after service-nya luar biasa. Jadi udah orang yang beli 2-3 tahun kemudian, itu sama dia tetap masih di servis, ada yang minta tukang, minta dibenerin rumahnya, minta apa, itu masih kerjain. Even udah 2-3 tahun yang lalu. Dan itu yang menjadi orang itu merasa nyaman untuk mereferensikan beli dan beli lagi. Ya, wow, seperti itu, luar biasa Pak Edi. Halo Pak Edi. Oke, Pak Edi, sharingnya luar biasa nih di Secret yang ke-30. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa kalau kita perhatikan nih di bisnis real estate ini ya, yang kita sedang tekuni nih teman-teman, after sales service kalau dari Pak Edi tadi sampaikan, itu memegang peranan yang juga penting begitu ya. Artinya sangat menurut saya kita mungkin sangat langka kali ya, jarang orang yang melakukan yang tadi Pak Edi sampaikan. Mungkin di antara teman-teman ini bisa jadi bagian dari introspeksi, misalnya ketika kita sudah berhasil bantu customer, kita mungkin tanya lagi gimana seperti yang Pak Edi contohkan. Ini sangat penting sekali. After sales service tadi perannya sangat penting sekali. Juga di dunia mungkin kalau kita beli brand apa misalnya, teman-teman beli brand apapun, yang kita lihat bukan hanya brandnya saja, tapi after sales-nya bagaimana begitu ya. Jadi kalau kita beli yang biasa aja, after sales-nya nggak bagus, ya kita nggak akan ambil. Sama, di dalam real estate juga seperti itu. Oke, Pak Edi, kita sudah 30 secret sudah kita bagikan hari ini. Dan sekarang mungkin boleh disampaikan Pak Edi, kalau ada teman-teman yang ingin punya karya Bapak, itu gimana caranya Pak? Silakan.
Bagi teman-teman yang pengen beli buku saya The King of Property, sebetulnya buku ini kalau yang sudah punya wajib dibaca, ya. Dan bagi yang belum, ya Anda harus bacalah, karena kan memang kunci untuk menjadi seorang agen yang long term, gitu, yang bukan cuma sekedar short term, ya Anda harus ngikutin secret-secret yang ada di buku saya, dan memang mempercepat untuk Anda menjadi seorang agen yang sukses, dan Anda bisa menjadi king of property berikutnya. Nah, Anda bisa catat kalau Anda berminat terhadap buku saya kasih harga spesial, harga penulis di harga 70.000. Nah, itu di bawah dari harga Gramedia. Kalau Gramedia dibanderol untuk khusus Pulau Jawa 89.800. Nah, Anda bisa kontak sekretaris saya namanya Ibu Winda di handphone 0896 536 31894. Saya ulang, 0896 536 31894. Oke, baik. Teman-teman real estate agent, dapat saya informasikan kembali nih, kalau Anda ingin punya karya Pak Edi, silakan kontak dengan Ibu Linda di 0896 536 31894 ya. 0896 536 31894 dengan Ibu Linda. Baik, sebelum kita akhiri sesi siang hari ini, Pak Edi, saya ingin sampaikan untuk next webinar bersama The King of Property. Untuk sesi yang ke-6 akan kita langsungkan tanggal 20 Mei 2020 di pukul 14 waktu Indonesia Barat, begitu ya, Pak Edi ya. Dan satu pengumuman berikutnya adalah Era Indonesia tanggal 14-15 Mei besok akan mengadakan SXP online. Jadi teman-teman yang ada calon marketingnya silakan cepat-cepat manfaatkan momen ini karena sangat murah sekali, hanya 100.000. Anda ikut training dan Anda bisa langsung join sebagai real estate agent dan mengikuti jejak sosok Edi Mulyawan, begitu ya. Oke, Pak Edi, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kebersamaannya bersama kita di siang hari ini. Terima kasih, dan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung bersama kita dari awal ya, dari tadi, luar biasa sekali. Thank you sudah bersama dengan kita. Semoga apa yang kita pelajari dari Pak Edi Mulyawan dapat menambah kita jadi lebih positif, bisa lebih produktif lagi, dan tentunya closing terus menerus begitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan dari kami. Sekali lagi sukses buat kita semua, sukses buat kita, sukses buat Pak Edi, buat kita semuanya. All the best. See you at the top.